Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 5 April ya, hari Jumat. Hati-hati ya, bentar lagi NFP. Cuman saya pengen ngebahasin masalah teknikal aja. Hati-hati, tentunya nanti dari segi fundamental ya, ini nanti bisa aja spike atas bawah. Cuman kalau dari teknikal yang kita liatin, posisi saat ini untuk indeks dolar itu bergerak balik di atasnya yang sebelumnya support yang ada di 104.13 ya, kurang lebih di sini, dan pergerakan harga ini dari weekly-nya diambil dari segi time frame 4, harga mendekati level area 104.37 sebagai pivot weekly atau saat ini berfungsi sebagai level area resisten. Kalau misalkan malam ini pivot weekly atau resisten saat ini terdekat 104.37 ini terlewati, berpotensi menuju level area 104.61 kembali dan kemungkinan 105.00, apalagi kalau misalkan didukung dari segi NFP nanti itu yang keluar positif, tentunya ini akan mudah banget keangkat ke atas. Tetapi kalau misalkan nanti didorong dari segi NFP-nya itu negatif, berpotensi untuk indeks dolar ini menuju level area 103.77. Jadi ada dua skenario. Kalau misalkan harga bergerak balik ke bawah dan didukung dari segi NFP-nya nanti itu negatif untuk USD, indeks dolar berpotensi menuju level area support yang kedua dari weekly yang berada di 103.77. Kesimpulannya untuk indeks dolar 65% masih kuat ke atas, sisanya adalah berpotensi lanjut koreksi menuju 103.77. Kemudian untuk gold dari segi time frame H1 ini sebenarnya sih kategorinya masih sideways juga, dan ini masih belum ada pergerakan yang signifikan. Kemungkinan ini menunggu rilis data daripada NFP. Kalau misalkan ya ini nanti didukung dari surprise daripada NFP positif, ini bisa jadi mendadak drop langsung menuju 2260, itu yang pertama. Yang kedua adalah di level area 2225, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan itu nanti negatif, ini berpotensi mungkin akan retest 2314 sebagai resisten 4 dari weekly-nya. Tetapi dari pidato kemarin ya, beberapa pejabat Fed itu cenderung ke hawkish sebenarnya. Tinggal satu data aja yang keluar malam ini, NFP-nya nanti akankah surprise positif atau justru malah negatif. Kalau untuk posisi kemarin ketika harga ke bawah itu ya, dini hari kalau nggak salah, ini saya sudah TP1 maksudnya. TP2-nya saya masih tetap berada di level area 2260, dan untuk posisi saya pribadi stop loss ini sudah saya majukan tetapi tidak di break even. Sedikit di atasnya break even, kurang lebih sekitar 55 pip lah, 55 pip kurang lebih ya. Untuk posisi saya, cuman kalau ini nanti kedorong ke atas, ketarik ke atas, ya wis nggak masalah, intinya profit sudah diambil, tinggal bonusnya aja. Kalau misalkan harga keangkat kena stop loss, minimal kemarin tuh sudah dapat sekitar 250-an pip lah kurang lebih ya. Jadi ini masih imbang lah, masih nggak masalah. Kalau misalkan nanti mendadak NFP positif dan kena stop loss sih sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau untuk teman-teman masih belum punya posisi, saran saya hati-hati. Planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell tentunya kalau kita lihatin dari teknikal, memanfaatkan dari segi koreksinya. Cuman ini nanti kalau misalkan positif ya untuk NFP-nya ya, bisa jadi gold ini langsung mendadak ke bawah menuju level area 2260 ini dengan mudah. Tetapi kalau misalkan itu nanti NFP-nya negatif, kurang dari 5 menit perkiraan bisa langsung spike ke 2314. Jadi tetap waspada, antisipasi. Cuman kalau kita lihatin dari segi technical analysis, selama berani meresikokan stop loss, kurang lebih ya, batasan stop loss itu ruang gerak kalau misalkan cuman ini jatuhnya gambling sih sebenarnya. Saya nggak terlalu merekomendasikan, tetapi kalau berani teman-teman mengambil risiko kurang lebih sekitar 175 pip atau batas maksimal adalah 250 pip untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan dari segi koreksinya. Kalau misalkan terjadi untuk gold ini sebelum harga nanti keangkat ke atas lebih jauh, stop loss 250 pip dengan target kurang lebih sekitar 350 pip ini mungkin oke sebagai TP1. TP2 sih sementara nggak bisa jauh-jauh, kurang lebih 2250 terlebih dahulu, meskipun ada potensi 2225 ini mungkin akan tercapai sementara karena ini berdekatan dengan NFP dan ini nanti high volatility. Ya, mungkin sekitar antara 350 sampai dengan 450 pip sebagai target ini mungkin oke. Saran saya adalah kecilin untuk lotnya, jangan barbar karena ini resikonya adalah 250 pip.
dan ini 65% potensi kesabet atas sebelum harga lanjut ke bawah, jadi tetap waspada. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan daripada GBP USD ini sih sebenarnya sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah, tetapi pergerakan saat ini tertahan di level area zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 1.2627. Kalau misalkan ini nanti kehilangan level area yang saat ini berfungsi menjadi support, berpotensi untuk GBP ini mungkin ya, ini akan mudah langsung menuju level area 1.2558. Tetapi kalau misalkan ini nanti mampu menahan dan low yang berada di 1.2615 ya pembulatan, selama level low-nya ini bertahan, ini masih ada potensial harga ini retest sekali lagi, mengingat zona supply yang di kiri ini kan udah jebol, udah break, berpotensi mungkin akan menguji level area 1.2690, apalagi kalau misalkan NFP-nya negatif. Tetapi kalau NFP-nya positif, ini bisa mendadak langsung menuju support 2 daripada weekly-nya yang berada di 1.2558 kurang lebihnya. Jadi prefer saya untuk GBP USD ini sebagai kesimpulan akhir video ini, untuk GBP USD masih ada potensial lanjut melemah menuju ke bawah, menguji level area resisten kedua daripada weekly. Kemudian untuk Euro USD, dari pergerakan untuk Euro USD, harga balik lagi ketika break level area zona supply yang bertemu dengan level area resisten pertama daripada weekly 1.0845 ini nggak lama, dan pergerakan saat ini adalah balik di bawah level area resisten. Dan pergerakan ini kurang lebih ya, low-nya itu berada di 1.0822. Ini mepet banget. Kesimpulannya untuk Euro USD ini ya, untuk malam ini selama harga tidak mampu balik di atasnya 1.08600-an kurang lebih ya sebagai pembulatan, berpotensi ini mungkin akan sedikit keangkat ke atas sebelum harga lanjut menuju balik di level area resisten pertama 1.0785, kurang lebihnya di level area tersebut. Jadi untuk Euro USD dari segi teknikalnya ini saya lebih prefer sih masih tetap wait and see, ancang-ancang persiapan untuk cari setup sell, dengan catatan nanti dari kalau misalkan NFP-nya nanti positif untuk USD akan mudah tercapai untuk level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini kelihatan banget, jelas banget ketika harga keangkat ke atas, ini tertahan di level area resisten ketiga daripada weekly-nya. Pergerakan untuk saat ini itu berada mepet banget di support keduanya yang berada di 0.6583. Meskipun ini sudah terkonfirmasi harga ini sudah ke bawah, potensial terjadinya koreksi retest sekali lagi untuk malam ini menuju level area tersebut, ini masih ada potensi sebelum harga lanjut drop menuju sebagai zona tengah atau pivot daripada weekly-nya. Saat ini berfungsi menjadi level area support adalah 0.6522, kurang lebih di kisaran area tersebut. Hati-hati, saya lebih prefer untuk AUD USD ini persiapan ataupun ancang-ancang cari setup sell. Kemudian untuk yang kemarin ya, yang ada entry kemarin, sebenarnya ini sih nggak nyampe di level area resisten yang ketiga, tetapi ini ngepres banget. Gambaran sih sekitar 2 pip nggak sampai lah kurang lebih menuju level area resisten 3-nya. Dan untuk targetnya TP1 kemarin kan yang dibahasin di video kan 0.6583, ini sebagai TP1 harusnya ini udah kena, udah keluar. TP2-nya itu berada di level area 0.6547 dan ini belum kena. Yang ada entry posisi kemarin, saran saya adalah harusnya sih sudah keluar sebagian posisi dan lock di break even untuk batasan untuk stop loss-nya. Kalau nggak masalah kalau misalkan ini di adjust ke sebagai pivot weekly atau saat ini sebagai support 0.6522, ini sebenarnya nggak masalah. Syaratnya intinya adalah majukan stop loss, keluar sebagian posisi, antisipasi kalau mendadak nanti NFP-nya negatif, setidaknya profitnya sudah diambil, tinggal bonusnya aja nanti yang running. Untuk USD CAD ini saya nggak terlalu bahasin banyak untuk USD CAD karena udah TP. Meskipun zona demand yang kedua ini break ke bawah, tetapi perhatikan aja penutupan itu tidak mampu bergerak di bawahnya level area 1.3482 ya, atau sebagai zona demand terbawah. Dan kemarin sudah saya bahasin juga, kalau misalkan harga mampu bergerak balik di atasnya 1.3495, berpotensi harga ini akan lanjut menuju 1.35700-an, dan ini sudah tercapai baik TP1 ataupun TP2 harusnya sih sudah keluar ya. Cuman kalau belum
keluar. Kalau misalkan teman-teman kemarin malam itu dapat harga di bawah di sini, di support kedua weekly-nya, saran saya adalah kalau mau adjust targetnya, batas maksimal jangan jauh-jauh di 1.3600. Statusnya ini adalah TP1, TP2 kena, cuman kalau untuk teman-teman yang belum keluar, majukan stop loss, keluar sebagian posisi ini mungkin oke. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini out of plan ya. Kena stop loss yang ada entry posisi kemarin ya, ini pergerakan harga sih tertahan di level area 0.9072 kemarin. Di video yang sebelumnya sih sudah dibahasin, dan ketika harga bergerak ke bawah untuk yang kemarin ya, saya sebenarnya sih ada entry kemarin itu di kisaran 0.90300-an kemarin saya ada entry di sana, cuman saya itu keluarnya itu ketika menyentuh level area yang berada di 0.90700-an ya, saya sempat keluar, tetapi ketika harga bergerak ke bawah di kisaran level area yang di sini ada demand sebenarnya. Demand kecil, ini kalau dari segi time frame H1 sih nggak terlalu kelihatan, tapi kalau time frame M15 mungkin kelihatan ya. Di sini saya sempat re-entry lagi, tetapi sebagai batasan stop loss saya itu sedikit di bawahnya 0.9017, sedikit di bawahnya, dan ketika harga bergerak ke bawah ini stop loss saya kena. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih netral. Cuman kalau untuk teman-teman yang ada entry posisi ya hati-hati, apalagi sebentar lagi NFP, tetap waspada, berpotensi harga ini kalau misalkan kehilangan level area support yang berada di 0.9017, berpotensi ini mungkin akan lanjut menuju demand kedua sebelum harga keangkat lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tidak berhasil bergerak di bawahnya sebagai level area pivot weekly-nya yang berada di 0.9017 yang saat ini berfungsi menjadi level area support, ini berpotensi ini menguji level area resisten pertama daripada weekly, dan batasan maksimal adalah kalaupun kuat ke atas itu menuju level area 0.9100 kurang lebih ya, di kisaran level area tersebut. Planning masih tetap ancang-ancang cari setup pembelian. Untuk yang belum punya posisi tetap aja wait and see dulu, waspada. Oke, mungkin update-nya nggak banyak dulu ya karena waktunya mepet. Ingat, hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Sebentar lagi NFP, kurangin kalau misalkan entry posisi ya, saran saya adalah kurangin lot, manajemen posisinya itu benar-benar ditata dengan baik. Apalagi untuk stop loss ya, pikirin baik-baik untuk risiko stop lossnya itu sebelum menentukan profit. Intinya itu aja. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.